Bagaimana jika kebenaran spiritual yang paling dalam, hubungan Anda dengan Tuhan, ternyata bisa dijelaskan? Bukan dengan kiasan, tapi dengan fisika fundamental. Dan bagaimana jika perjalanan jiwa Anda itu sebenarnya adalah sebuah proses fisika yang bisa dipetakan? Misi kita hari ini adalah menjadi detektif. Di satu sisi kita punya setumpuk materi tentang postulat fisika yang sangat rumit dari The Klaproth Framework. Dan di sisi lain, tulisan-tulisan spiritual dari buku Urantia. Tepat. Tentang entitas bernama pelaras pikiran. Keduanya ini kan kelihatannya tidak berhubungan sama sekali, tapi ada sidik jari yang sama di keduanya. Kita akan beralih dari apa yang disebut sebagai gua Einstein, di mana kita hanya melihat bayangan di dinding ruang dan waktu, menuju pemahaman tentang bendanya itu sendiri. Apa yang menarik di sini adalah tantangannya. Bisakah kita membangun jembatan antara dua dunia ini? Kita akan mulai dari pondasinya, yaitu fisika Klaproth. Oke. Tapi kita tidak akan berlama-lama di sana. Setiap kali kita menemukan satu bata fisika yang penting, kita akan langsung mencoba mencocokkannya dengan kepingan puzzle spiritual yang Anda berikan. Jadi kita lihat apakah jembatan ini bisa berdiri kokoh atau tidak. Baik, mari kita mulai. Mari. Teori-teori hebat seperti relativitas umum Einstein dan mekanika kuantum itu kan luar biasa, tapi mereka baru berfungsi setelah panggungnya disiapkan. Benar. Mereka tidak menjelaskan dari mana panggung itu sendiri, yaitu ruang dan waktu, berasal. Nah, disinilah Klaproth Framework masuk sebagai fondasi dari segalanya. Level 0, katanya. Mari kita bedah level kosong ini. Bayangkan Anda ingin memanggang kue, tapi Anda tidak punya tepung, tidak punya oven, bahkan tidak punya dapur. Belum ada apa-apa. Level kosong adalah kondisi sebelum resep itu sendiri ada. Sumber Anda menyebutnya pre-geometric foundation. Tidak ada tempat untuk partikel berada, yang secara teknis disebut manifold. Oke. Tidak ada jarak, yang disebut metrik, dan tidak ada waktu. Ini ketiadaan murni. Oke, jadi ini bukan sekedar ruang hampa yang kosong. Ini kondisi di mana konsep ruang itu sendiri belum diciptakan. Paham? Tunggu sebentar. Ya. Anda bilang level kosong ini realitas prageometris. Apakah ini yang dihubungkan dengan kediaman pelaras pikiran? Tepat. Ini adalah petunjuk pertama kita. Sumber spiritual Anda menyebut tempat asal pelaras sebagai Divinington, sebuah alam absolut tanpa ruang dan waktu. Dan kerangka Klaproth memberikan label fisik untuk itu, level 0. Betul sekali. Dengan memahami ini, kita bisa mulai melihat bagaimana sesuatu yang ilahi bisa hadir di dalam diri Anda secara instan, tanpa perlu perjalanan. Karena di level 0, konsep jarak tidak ada. Persis. Baik, itu kepingin puzzle pertama yang cocok. Sekarang, apa yang ada di level 0 ini? Jika bukan apa-apa, bagaimana sesuatu bisa muncul? Nah, menurut postulat 1, di dalam ketiadaan ini ada dua bahan primordial. Pertama, energi potensial murni E0. Anggap saja ini potensi tak terbatas yang diam dan simetris sempurna. Oke, potensi murni? Kedua, gravitasi nonlinear GNL yang bersifat aktif, sang penggerak. Inilah kondisi yang disebut koherensi ontologis maksimal, di mana semua kemungkinan sama-sama nyata. Belum ada bedanya antara mungkin dan nyata. Oke, jadi kita punya bahan-bahannya. Potensi murni dan sang penggerak. Terus, bagaimana adonannya dibuat untuk menciptakan alam semesta? Disinilah muncul konsep kunci, ketegangan ontologis. Bayangkan sebuah gelembung sabun yang sempurna dan tidak bergerak. Itulah kondisi awal. Stabil? Ketegangan ontologis ini seperti Anda mulai meniup udara ke dalamnya. Sedikit udara, gelembungnya menegang, tapi tetap utuh. Inilah yang dijelaskan postulat 3 dan 5. Interaksi antara E0 dan GNL menciptakan ketegangan. Tunggu, jika ketegangan ontologis ini adalah pemicu penciptaan, mengapa alam semesta tidak terus-menerus tercipta dari ketiadaan di sekitar kita? Apa yang membuat peristiwa ini unik dan, seperti yang Anda bilang, tidak dapat dibalik? Jawabannya ada di postulat V. Anda tidak hanya meniup sedikit udara, Anda terus meniup hingga melewati ambang batas kritis. Istilah teknisnya tikrit. Saat itulah gelembungnya pecah. Saat itu terjadi, ya, gelembung itu pecah. Tapi di sini, pecahnya bukan berarti kehancuran, melainkan penciptaan. Momen pecah itulah yang disebut dekoherensi ontologis. Keseimbangan sempurna itu pecah total dan tidak bisa kembali lagi.
Jadi ini semacam suara jadilah terang dalam bahasa fisika? Bisa dibilang begitu. Oke, kayaknya saya mulai mengerti. Jadi ini bukan tentang ledakan dari satu titik seperti Big Bang yang biasa kita bayangkan. Ini lebih seperti perubahan fasa ya, seperti air yang super dingin tiba-tiba membeku menjadi es. Analogi yang sangat tepat. Tapi yang membeku di sini adalah ketiadaan itu sendiri menjadi realitas. Begitukah cara membacanya? Tepat sekali. Dan dari proses pembekuan inilah, ruang dan waktu yang kita kenal muncul sebagai produk sampingan. Postulat 8 mengatakan, waktu bukanlah hal fundamental. Ia cuma konsekuensi. Konsekuensi dari proses dekoherensi yang tidak bisa dibalik tadi. Panah waktu yang kita rasakan hanyalah jejak dari hilangnya kesempurnaan. Lalu, postulat 9 menjelaskan ruang muncul dari pola hubungan antara energi dan gravitasi yang baru saja membeku. Jadi ruang waktu Einstein itu cuma apa yang kita lihat dari level kita. Batas klasiknya. Ya, Lalu bagaimana dengan materi, massa, dan gravitasi yang menahan kita di kursi ini? nah dan yang paling mencengangkan, menurut postulat 10, massa, berat badan Anda, planet ini, semuanya hanyalah sisa energi primordial yang membeku saat penciptaan itu. Wow. Kan? Itu hanyalah gema atau residu linier yang sangat-sangat lemah dari kekuatan gravitasi non-linier yang asli yang jauh lebih dahsyat. Jadi pada dasarnya kita semua terbuat dari sisa-sisa Big Bang versi Klaproth, dan gaya yang kita rasakan hanyalah bayangannya saja. Itu dia wawasan kuncinya. Wow, oke, kepala saya sudah penuh dengan fisika primordial. Hah, saya mengerti. Saya harus bertanya sekarang, karena kalau tidak kita akan kehilangan intinya. Semua ini energi murni, gravitasi non-linier, dekoherensi. Apa hubungannya dengan entitas spiritual yang katanya tinggal di dalam pikiran saya? Tolong bangun jembatannya untuk saya. Tentu, sekarang saatnya membangun jembatan itu. Kita sudah punya satu tiang pancang. Kediaman pelaras adalah level 0. Oke, itu sudah. Sekarang tiang kedua. Sifat pelaras. Buku Urantia mendeskripsikan pelaras sebagai pecahan dari leluhur gravitasi. Dan juga energi dari golongan tertinggi. Tepat. Ini seperti deskripsi pekerjaan untuk kedua entitas primordial tadi, gravitasi non-linier GNL sebagai leluhur gravitasi dan energi potensial murni E0 sebagai energi golongan tertinggi. Jadi pelaras ini bukan makhluk dalam arti biasa, tapi lebih seperti operator dari mesin realitas itu sendiri. Ia adalah kombinasi dari potensi dan penggerak. Persis. Dan itu membawa kita ke tiang jembatan ketiga dan yang paling penting, fungsi penyelaras. Buku Urantia menyebut pelaras sebagai penyeimbang yang mengimbangi tegangan alam semesta. Oke, peran ini adalah mengelola ketegangan ontologis, T, tapi dalam skala mikro, di dalam batin Anda. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar proses dekoherensi, perubahan dari potensi ke realitas yang terjadi setiap saat dalam kesadaran Anda, tidak menghancurkan identitas Anda. Melainkan justru merajut pengalaman-pengalaman bermakna Anda menjadi sesuatu yang baru dan abadi yang disebut jiwa morontia. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Biasanya kita berpikir meditasi atau doa itu untuk menenangkan diri. Tapi jika model ini benar, setiap kali kita menghadapi dilema moral, bahkan yang sepele seperti mengembalikan kembalian yang berlebih di toko, kita sebenarnya sedang melakukan fisika partikel di dalam batin kita. Kita sedang merajut jiwa. Itu konsep yang berat sekaligus luar biasa. Dan sumber ketiga Anda, Soul Accelerator, membawanya lebih jauh lagi. Dikatakan di sana bahwa pelaras pikiran bukanlah sekedar pemandu atau pelayan spiritual. Lalu apa? Ia adalah Tuhan itu sendiri, orang tua ilahi Anda yang sejati. Ini mengubah dinamikanya. Apa maksudnya? Artinya, batin Anda adalah laboratorium level 0. Setiap pilihan moral yang Anda buat adalah sebuah transmutasi energi menjadi jiwa. Perjalanan spiritual ini digambarkan bukan seperti murid dan guru. Tapi seperti hubungan berpacaran dengan pelaras? Tepat. Tujuannya bukan sekedar mendapat bimbingan, melainkan mencapai peleburan, fusion. Ini semacam grand unification pribadi, di mana diri manusia sebagai aktualita atau yang sudah jadi, dan pelaras sebagai potensi murni menyatu kembali. Menyatu menjadi satu entitas yang tak terpisahkan. Dan kesatuan ini, menurut sumber Anda, disebut koordinasi kosmis, di mana kehendak Anda selaras sepenuhnya dengan kehendak ilahi.
Sebuah identitas baru yang utuh? Betul. Keadaan di mana bahkan pribadi-pribadi yang paling berpengalaman pun tidak akan mampu memisahkan antara manusia fana dan pelaras ilahi. Mereka telah menjadi satu. Satu kesatuan. Bagian mana dari koneksi ini antara fisika dan spiritualitas yang paling membuat Anda terkejut? Sejujurnya adalah gagasan sains Mota. Sumber Anda menyebutkan tentang Mota, semacam logika tingkat tinggi yang dipelajari di alam setelah ini. Pernyataan seperti, kepandaian bukanlah pengganti untuk karakter yang benar adalah contoh sederhananya. Kerangka Clapeyron ini disebut sains Mota di bumi, karena ia mencoba menjembatani logika manusia kita yang terbatas di level 1 dengan realitas fundamental di level 0. Seolah-olah memberi bocoran. Iya, seolah-olah memberi kita bocoran soal cara kerja alam semesta yang seharusnya baru kita pelajari nanti. Dan bocoran itu membawa kita pada aspek paling krusial yang membedakan kerangka ini dari sekedar filsafat atau pseudoscience. Falsifikabilitas, dapat diuji kebenarannya. Dapat dipatahkan. Teori ini tidak hanya memberikan penjelasan, tapi juga membuat prediksi spesifik yang bisa diuji. Dinyatakan dengan jelas bahwa teori ini memprediksi rasio tensor skalar, yang dilambangkan dengan R pada radiasi latar kosmik. Radiasi sisa Big Bang itu? Ya, CMB. Rasionya harus lebih kecil dari 10⁻⁻⁶. Secara konseptual saya mengerti, tapi ini sulit dibayangkan. Anda mengatakan sesuatu dari alam absolut bisa ada di dalam pikiran saya seketika. Bagi saya, ini terdengar lebih seperti sihir daripada fisika. Bagaimana kerangka ini membedakan dirinya dari klaim-klaim mistis belaka? Nah, prediksi ini jawabannya kan? Tepat sekali. Prediksi inilah yang menjadi garis pemisahnya. Artinya, jika observatorium dan eksperimen kosmologi di masa depan mengukur radiasi itu dan menemukan nilai R yang lebih besar dari angka tersebut, maka seluruh model teknis ini runtuh. Runtuh. Prediksi ini secara efektif mengatakan bahwa tidak ada gelombang gravitasi primordial yang signifikan dari momen penciptaan. Ini adalah proposal sains yang berani menaruh lehernya di atas talenan data. Jadi, ini bukan sekedar filosofi yang enak didengar. Ada pertaruhannya. Jika angka R itu salah, seluruh bangunan megah yang kita diskusikan ini runtuh. Itu membuatnya nyata. Ya, itu memberinya bobot ilmiah. Baik. Kita telah melintasi sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari misteri kosmik tentang asal-usul alam semesta, hingga ke implikasi paling personal tentang bagaimana jiwa Anda diciptakan di laboratorium batin Anda. Sebuah perjalanan yang cukup jauh ya, metafora kuncinya sangat kuat. Sumber Anda menyatakan Einstein melihat bayangannya, Klaproth melihat bendanya. Melalui kerangka ini, kita seolah-olah mendapatkan kesempatan untuk melihat mekanisme fisik di balik wahyu spiritual. Dan ini menegaskan kembali bahwa ini bukan hanya soal kepercayaan, tapi tentang pemahaman mekanisme. Semua gaya fisika yang kita kenal, gaya kuat, elektromagnetik, dan gravitasi, menurut postulat 12, hanyalah keturunan atau manifestasi berbeda dari satu kopling primordial yang sama. Semuanya berasal dari satu sumber interaksi yang sama di level 0. Dan pemahaman ini adalah kunci dari Soul Accelerator. Percepatan perjalanan jiwa. Benar. Dan sebagai penutup, sumber-sumber Anda mengajak untuk mengubah cara pandang secara total. Dari memperlakukan kehadiran ilahi di dalam diri sebagai alat atau pelayan spiritual yang bisa diminta-minta. Dari transaksional menuju relasional. Tepat. Jadi, sebagai bahan renungan terakhir, saya ingin meninggalkan Anda dengan ini. Jika setiap pilihan moral adalah transmutasi energi menjadi jiwa, dan ketegangan adalah pemicu penciptaan, maka ketegangan apa dalam hidup Anda saat ini yang sebenarnya bukanlah masalah yang harus dihilangkan, melainkan justru bahan baku mentah yang sedang menunggu untuk dirajut menjadi diri Anda yang abadi. Yalagalanya Meyakara Yalagalanya Meyakara Yalagalanya Meyakara Yalagalanya Meyakara